jangan ke situ dulu. Sebentar, kan kita maunya kayak gitu. Enggak apa-apa, nanti bisa diedit. Dicari yang paling cantik yang mana? Oke. Kan kamu perkenalkan. Agak kenalan dulu nama saya. Oh ya, nama saya Rini Purakirana. Saya penerima beasiswa Maxti atau Membuka Gakusho pada tahun 1994. Udah lama. Assalamualaikum, selamat pagi guys. Hari ini aku mau bagi-bagi lagi informasi ke kalian tentang tips sekolah di Jepang. Nah, kalau misalnya sebelum ini informasi yang aku share ke kalian itu tentang sekolah S1 di Jepang tanpa kelas bahasa Jepang, jadi full internasional pakai bahasa Inggris. Hari ini aku mau kasih informasi bagi kalian yang ingin sekolah di Jepang menggunakan full bahasa Jepang dari pertama masuk sampai lulus nanti. Nah, hari ini kita kedatangan Ibu Rini Purakirana. Terima kasih Ibu Rini Purakirana atas kehadirannya. Ibu Kirana ini adalah salah satu penerima beasiswa Max pada tahun 1994. Nah, jadi beliau ini S1, S2, S3 di Jepang full menggunakan bahasa Jepang ya. Nah, jadi kita bakal tanya-tanya langsung nih sama Ibu yang udah lebih banyak experience-nya dibandingin kita. Dan Ibu Kirana ini juga kebetulan adalah salah satu, udah berapa tahun ya Bu kira-kira? 5 tahunan. Sekitar 5 tahunan ini udah sering menginterview calon-calon penerima beasiswa Max di kedutaan besar. Nah, di sini Umi aku dan aku juga kita pengen sharing tentang gimana caranya bisa sekolah di Jepang bagi kalian yang pengen kuliah di Jepang menggunakan bahasa Jepang. Dan kalau misalnya ini dibandingin sama yang program kemarin, tentunya opsinya jauh lebih banyak, tapi kompetisinya juga jauh lebih sengit. Jadi Maxti itu sebenarnya apa? Maxti itu singkatan dari Ministry of Education and Technology. Nah, jadi Kementerian Pendidikan dan Teknologi ya, kalau di Jepang itu di bawah pemerintah Jepang. Jadi yang masih beasiswa itu pemerintah Jepang. Kementerian Pendidikan ya. Oke. Nah, terus kalau misalnya kayak gitu kuliahnya selama berapa tahun? Nah, itu tergantung programnya. Nah, masing-masing program itu ditambah belajar bahasa Jepang selama 1 tahun. Oke. Jadi kalau yang S1 kuliahnya sendiri 4 tahun, tambah beasiswa belajar bahasa Jepangnya 1 tahun, berarti 5 tahun. Yang D3 berarti 3 plus 1 4 tahun, yang D2 2 plus 1 3 tahun. Nah, selama itulah dapat beasiswa gitu. Terus kalau misalnya ini udah belajar bahasa Jepang kan 1 tahun di sana. Terus nanti setelah belajar bahasa Jepang setahun, daftar kuliahnya kita milih sendiri atau dipilihin sama pemerintah Jepang? Nah, itu untuk masing-masing program berbeda treatmentnya. Kalau yang S1 itu pada saat kita apply, kita kan ngasih pilihan ya, pilihan 1, 2, 3 mau pilih jurusan apa. Nah, setelah itu kita belum dapat universitinya. Jadi kita berangkat ke Jepang, kita belajar bahasa Jepang. Selain kita belajar bahasa Jepang, kita juga persiapan untuk EJU. EJU tuh kalau di Indonesia UTBK. UTBK tuh kayak skor yang diperlukan untuk apply ke PTN di Indonesia. Ya udah ulangin. Sampai kayak santai gitu loh, kayak sampai gitu loh, sampai. Abis gendut. Jadi kalau S1 itu berangkat ke sana itu anak belum tahu dia bakal kuliah di mana. Nah, jadi dia berangkat ke sana itu cuma untuk belajar bahasa Jepang, bahasa yang pertama, yang kedua dia belajar pelajaran SMA tapi in Japanese gitu loh, untuk persiapan dia UTBK atau kalau di Jepang namanya EJU itu tadi. Nah, jadi biasanya dia 6 bulan pertama tuh pure belajar bahasa Jepang, 6 bulan berikutnya tuh dia belajar matematika, fisika, kimia. Sekarang udah berubah tau Mi? Apa? Semua langsung dari awal. Oh gitu? Oh yaudah. Oke. Itu bisa sekali, bisa 2 kali. Misalnya kalau skornya ternyata belum bagus, dia ngambil retake lagi gitu kan. Nah, sekarang nanti skornya EJU itu dipakai untuk apply, untuk daftar ke university-nya. Nah, tentunya bisa di mana aja? Terserah, tapi kan masing-masing university itu beda-beda ya. Grade apa namanya tuh, standar minimum penerimaannya. Nah, biasanya anak-anak itu dia akan nyoba dari yang range menengah. Terus atau dia mau nyoba lagi range level yang di atasnya sampai dapet topnya. Mirip-mirip sama SBMPTN. Jadi sama-sama first choice, second choice, third choice. Nah, kalau itu sampai 5 kali dikasih kesempatan sama Maxti, dikasih ke 5 kali. Nah, tapi sebelum dia
daftar ke university, dari hasil ejunya itu kan dia consult ya sama sensei, sama gurunya di sana lah, pembimbingnya. Nah itu kan ada kayak apa sih, database passing grade, sama lah kayak SBMPTN Indonesia. Jadi nanti kalau skor segini itu kira-kira bisa masuk universitas mana ya gitu, misalnya top 10 university kah, atau top 20, top 30 lah, nggak tahu. Nah nanti dicoba sampai dia dikasih kesempatan 5 kali. Nah kalau sampai 5 kali ternyata dia nggak keterima nih gitu ya, worst case gitu kan, dia nggak dapet manapun, ya belum takdirnya pulang ke Indonesia, deportasi. Yang nggak dideportasi, yang kebahasnya kan dideportasi lah. Jadi dia cuma setahun di Jepang dong untuk belajar bahasa Jepang. Tapi at least pulang ke Indonesia ada skill tambahan kan? Tapi nggak pernah ada cerita kayak gitu. Pasti kan semua anak itu kan tau lah kalau nilainya segini dia akan bermain aman kan. Misalnya kayak di Indonesia, oke lah dia nggak bisa masuk ITB atau UI umpamanya gitu ya. Tapi pilihan keduanya nggak usah disebut. Oke, jadi